Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami dari kelompok satu yaitu tentang sumber daya pertanian berkelanjutan dalam mendukung ketahanan dan keamanan pangan Keamanan pangan. Indonesia pada era revolusi industri. Penelitian ini ditulis oleh Kisro Dwiyono, Nonon Sari Banon, Ida Wiryanti. Sebelum masuk ke dalam latar belakang dari hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan teman-teman saya sekaligus pemateri dari kelompok ini yaitu saya sendiri sebagai moderator dengan NIM 70, M. Adit Mukhtar dengan NIM 14, kemudian ada Iwan Felix dengan NIM 020, kemudian ada Muhammad Fatir Nazihan dengan NIM 022, kemudian ada Rifta Muhammad dengan NIM 034, kemudian ada Wahyu Adrian dengan NIM 001, kemudian ada Aurel dengan NIM 053, kemudian ada Yobel dengan NIM 039, kemudian ada Francisco dengan NIM 035, kemudian ada M. Al-Fajrin dengan NIM 052. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam latar belakang dari hasil diskusi kami yaitu fokus utama dalam pada fokus utama adalah pada optimalisasi seluruh rantai produksi, mulai dari perancangan proses yang menekan biaya, menjamin kualitas yang konsisten hingga implementasi teknologi otomasi dan kontrol canggih untuk meningkatkan keandalan dari keamanan operasional. Lebih lanjut, bidang ini sangat relevan dalam mengatasi tantangan lingkungan global, di mana insinyur proses bertanggung jawab mengembangkan dan menerapkan proses yang lebih hijau atau green engineering serta efisiensi tinggi serta efisiensi energi sehingga menjamin kepatuhan regulasi dan posisi kompetitif perusahaan di pasar global. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu alasan mengapa pentingnya dilakukan penelitian. Kepada materi pertama, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa pentingnya dilakukan penelitian. Nah, alasan mengapa pentingnya dilakukan penelitian yaitu menjadi dasar pengetahuan yang akurat. Contohnya seperti agar kita ke depannya bisa mengetahui tidak terlalu banyak masalah yang akan timbul ketika kita melakukan proses pemanenan atau penanaman. Contohnya seperti penelitian ini diperlukan karena umbi ilis-ilis sangat mudah rusak setelah panen akibat kadar air yang sangat tinggi, yaitu sampai 80 sampai 85%. Jika tidak segera diolah, umbi akan cepat busuk, berjamur, dan kehilangan kualitasnya. Pentingnya penelitian ini dalam agroindustri. Iles-iles merupakan bahan baku utama penghasil glukomanan, yaitu komoditas bernilai ekonomis tinggi yang digunakan di berbagai industri, seperti industri pangan, contohnya itu seperti konyaku, shirataki, gel, dan pengantar, serta ada di farmasi, kosmetik, dan industri bahan pangan dan stabilizer. Jadi penelitian pengeringan ini menjadi penting untuk yaitu yang pertama meningkatkan kualitas bahan baku, menjamin ketersediaan pasokan industri, mendesain proses agroindustri yang efisien dan tahan lama. Masalah yang diangkat dalam penelitian. Satu, umbi iles-iles cepat rusak karena kadar air tinggi, mudah busuk dan berjamur. Dua, kualitas chips iles-iles rendah termasuk kadar air terlalu tinggi, glukoman rendah, warna kurang baik, tidak seragam. Tidak diketahui metode pengeringan yang paling efektif. Ada tiga metode perlu dibandingkan efektivitasnya. Yang pertama, oven, rumah kaca, penjemuran matahari, termasuk ditambah perlakuan. Perendaman versus tanpa perendaman natrium metabisulfit. Yang terakhir, penelitian ini bertujuan menjawab metode mana yang paling optimal. Bagaimana penelitian ini menyelesaikan masalah? Yang pertama, menguji 3 metode pengeringan. Yang pertama, oven. Yang kedua, rumah kaca. Yang ketiga, sinar matahari. Poin kedua, menggunakan 2 perlakuan. Perendaman versus tanpa perendaman. Poin ketiga, mengukur kadar air setiap periode waktu. Poin keempat, menganalisis
komposisi kimia chips hasil pengering. Poin kelima, menentukan metode paling cepat dan menghasilkan mutu yang baik. Hasil utama penelitian yaitu dengan menggunakan metode terbaik, yaitu metode open, dengan suhu 50 derajat selama 30 jam, didapatlah kadar air akhir, yaitu sebanyak 6,70% dengan metode tanpa perendaman, dan 5,5% dengan metode perendaman. Open memberikan hasil stabil dan tidak dipengaruhi oleh cuaca. Kandungan glukomanan tertinggi dihasilkan oleh metode open. Tujuan penelitian, satu, metode pengeringan. Yang kedua, menghasilkan chip kadar air rendah dan mutu tinggi. Yang ketiga, mendukung pemanfaatan sebagai bahan baku ini. Mengembangkan standar tes pasca panen. Manfaat penelitian untuk industri dapat berdasarkan chip berbakat glukomanan, mengurangi kerusakan dan meningkatkan nilai tambah, memperpanjang simpan baku, meningkatkan daya produk, dan Nah, untuk kesimpulannya, sebelumnya teman-teman sudah menjelaskan. Jadi umbi iles-iles ini adalah umbi dari tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan baku industri. Umbi ini kaya akan glukomanan yang dimana tadi teman sudah menjelaskan, glukomanan itu serat alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan industri. Pembuatan dapat dimanfaatkan seperti pembuatan mie, seperti konyaku, bahan pengental makanan, serta produk farmasi dan kosmetik karena mengandung kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu kandungan yang menyebabkan gatal. Jadi umbi iles-iles ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Umbi ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam industri pangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa pada kedua perlakuan tersebut, pengeringan open selama 30 jam pada suhu 50 derajat Celcius merupakan metode pengeringan yang terbaik. Masing-masing perlakuan menghasilkan kadar air chips kering iles-iles sebesar 6,70% dan 5,05%. Baiklah, terima kasih untuk para pemateri karena sudah menyampaikan hasil dari diskusi kita. Selanjutnya, saya sebagai moderator akan membuka sesi diskusi yang apabila teman-teman ingin bertanya, bisa dijawab oleh teman-teman yang lain. Langsung saja, apabila teman ada yang ingin bertanya, saya silakan untuk bertanya. Baiklah, jadi tadi kita sudah membahas mengapa umbi iles-iles itu tidak bisa dia makan langsung dan harus diolah. Jadi pertanyaan saya adalah mengapa umbi iles-iles itu harus diolah dulu? Mengapa tidak bisa langsung dikonsumsi? Apakah ada efek sampingnya? Sekian, terima kasih. Baik,
Baiklah, terima kasih untuk saudara Adib karena sudah bertanya. Saya persilakan yang ingin menjawab untuk menjawab pertanyaannya. Ya, silakan kepada saudara Aurel untuk menjawab pertanyaan dari saudara Adib. Silakan saudara Aurel. Izin moderator, kawan-kawan semuanya. Saya hanya mau bertanya, belum mau menjawab. Ya, silakan Aurel. Saya mau bertanya, apakah umbi-umbi ilis-ilis ini bisa ditanam sendiri? Dan kalau bisa, tanah seperti apa agar pertumbuhannya bagus? Dan perawatannya seperti apa? Baiklah, terima kasih untuk saudara Aurel karena sudah bertanya. Bagi yang ingin menjawab, silakan. Baiklah, dari pertanyaan saudara Aurel, saya akan menjawab. Jadi yang pertama itu dari karakteristik tanah yang ideal, yaitu dari tekstur tanahnya menggunakan tanah lembung berpasir. Terus juga ada kandungan organiknya, sangat menyukai tanah yang kaya akan humus dan bahan organik. Lalu ada tingkat keasamannya atau pH-nya yang idealnya berada di rentang pH 6 sampai 7. Terus dari drainasenya, ini poin yang paling penting. Karena jika lahan tidak becek, umbi iles-iles akan sangat rentan terhadap umbi busuk. Jadi jika rendam air terlalu lama itu tidak bagus untuk umbi iles-ilesnya. Nah, kalau dari lingkungannya yaitu ada dari naungan dari tanahnya. Jadi umbi iles-iles itu adalah tanaman yang understory. Jadi membutuhkan intensitas cahaya sekitar 40% sampai 60%. Nah, makanya umbi iles-iles itu dia biasa ditanam di lahan yang terbuka. Sekian dari itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk saudara Adib karena sudah menjawab. Apakah jawaban dari saudara Adib sudah pas menurut saudara Aurel? Baiklah, terima kasih saudara Aurel. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menjawab? Baiklah, silakan untuk saudara Difta jika ingin menjawab pertanyaan dari Adib tadi. Izin menjawab Izin menjawab pertanyaan dari dari saudara Adib. pertanyaannya tadi yaitu Mengapa umbi iles-iles harus umbi diolah iles-iles terlebih harus dahulu diolah terlebih dan tidak dahulu boleh langsung dimakan? tidak boleh langsung dimakan? Karena umbi iles-iles itu mengandung kristal kalsium oksalat Karena yang cukup umbi tinggi. iles-iles kalsium oksalat yang cukup tinggi. Nah, jika dimakan mentah atau tidak diolah dengan benar, Nah, jika akan dimakan menyebabkan rasa atau gatal yang tidak diolah, hebat di mulut dan tenggorokan, iritasi pada sistem pencernaan. Oleh karena akan itu, menyebabkan sistem umbi ini harus melalui proses pencucian, perendaman, umbi atau ini pengolahan menjadi harus tepung terlebih dahulu perendaman sebelum atau dikonsumsi. pengolahan menjadi tepung lebih. Baiklah, saudara Difta, terima kasih sudah menjawab. Apakah pernyataan dari saudara Difta dapat diterima? Saudara Ya, Difta? pas. Pas. Thank you, saudara Dipta. Baiklah, mungkin sekian dari hasil diskusi kita pada malam hari ini. Eh, Lebih kurangnya saya sebagai moderator memohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman saya sebagai pemateri dari hasil diskusi ini. Mungkin sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.